Halo, selamat datang kembali di Abang Wrestling. Mari kita review Fyter Fest Night 2 All Elite Wrestling yang merupakan event skala pay-per-view tapi gratis di TNT Channel. Dan kita sudah tahu kalau Night 1 atau malam pertama sudah lumayan bisa dibilang solid dan oke banget. Dan malam kedua atau Night 2 better, lebih baik daripada malam pertama ya. Walaupun match yang sebenarnya jadi main event, yang harusnya jadi main event itu matchnya Brian Cage lawannya Jon Moxley itu di cancel sampai minggu depan. Tapi penggantinya, main event penggantinya si Orange Cassidy sama Jericho juga sudah berhasil untuk menaikkan level sebuah main event skala pay-per-view ya. Walaupun ini sebenarnya match ini kayaknya sebenarnya sebelumnya hanya sebuah match yang biar seru aja Fyter Fest, tapi karena mungkin Brian Cage dan Moxley-nya nggak jadi, mungkin dibuat lebih epic lagi, dan juga durasinya juga cukup panjang daripada mungkin yang direncanakan. Dan memang match Orange Cassidy lawan Jericho ini memang di hype banget sama Jericho sehari sebelum Fyter Fest. Dia bilang katanya match dia sama Orange Cassidy adalah salah satu match terbaik yang pernah dia lakukan. Menurutku tweet itu ataupun ungkapan itu yang dikeluarkan sama Jericho hanya untuk mengundang banyak lagi penonton untuk menonton Fyter Fest biar ngalahin NXT Great American Bash. Tapi saya sudah ekspektasi tinggi sih sama match ini dan luar biasa, cukup sampai ke ekspektasi saya. Matchnya luar biasa. Mari kita review dari awal ya. Match pertama langsung, match yang di night pertama adalah main event tapi sekarang jadi opening match, adalah Tag Team Championship. Tapi sudah diduga-duga dan diprediksi sepertinya akan retain lagi. Adam Page sama Kenny Omega akan tetap lagi. Memang benar si Mark Quinn sama Isaiah Cassidy dari Private Party ditemani sama Matt Hardy tidak cukup kuat, tidak cukup hebat untuk menandingi Tag Team Champions si Adam Page sama Kenny Omega. Karena menurutku memang dari storyline-nya sendiri aja kurang begitu kuat untuk mengalahkan Adam Page dan Kenny Omega. Kemungkinan tag team yang lain yang siap seperti Lucha Brothers, FTR atau Young Bucks yang siap bakalan menghadapi Adam Page sama Kenny Omega. Kita tunggu saja di episode-episode Dynamite berikutnya ya. Tapi yang jelas, walaupun ini opening match, bukan main event lagi, tapi tetap mereka tim ini deliver semua. Seperti biasa, seperti malam pertama, Matt Hardy nggak ada gunanya. Match kedua adalah match yang di build up sangat singkat. Dan memang seperti diprediksi kalau match ini hanya sebagai filler untuk pay-per-view ini, yaitu Lance Archer lawan Joey Janela. Emang dari awal Lance Archer itu kayak cari masalah sama Joey Janela. Di night pertama dia juga brawl di kursi penonton, dan night kedua mereka punya match. Si Lance Archer juga emang cari masalah sama Joey Janela dengan jatuhin si Sonic Kiss yang notabene baru mulai tag team sama Joey Janela. Sudah jelas pasti sudah menang Lance Archer. Joey Janela hanya sebagai korban untuk memperkuat Lance Archer. Match berikutnya bukan match tapi segmen major announcement, pengumuman yang besar dari Test bersama Brian Cage. Brian Cage walaupun dia gak ada match di night 1 dan night 2, dia tetap datang sama Test mau promo. Di night 2 ini promonya udah diungkapkan sama Test di Twitternya. Katanya dia bilang ini adalah major announcement yang pengumuman yang akan mengubah industri wrestling sendiri. Dia sudah membuat ekspektasi orang menjadi besar dengan tweet itu ya. Tapi menurutku memang itu hanya cara untuk menarik penonton. Sekali lagi, sama seperti yang dilakukan Jericho untuk menarik penonton. Dan memang bisa dibilang cukup besar pengumumannya, karena di pengumuman dari tes ini dia mengungkapkan atau memberikan sebuah title atau gelar juara kepada Brian Cage. Ini kalau mau diceritain title ini FTW Champion. FTW Champion ini kalau diceritain agak cukup panjang ya. Mungkin harus ada satu video lagi mungkin setelah ini yang akan saya kasih.
tentang menceritakan apa ini sebenarnya title ini. Tapi yang jelas singkat cerita ini title yang dulu si Test punya waktu di Extreme Championship Wrestling ya, ECW ya. Dan dia kasih ke Brian Cage. Kita nggak tahu ini akan storyline akan gimana setelah Brian Cage dikasih sebuah gelar itu. Tapi itu bukan gelar itu yang jelas bukan gelar resmi dari AEW sendiri. Dan tapi nanti di Fight for the Fallen di event minggu depan itu si Brian Cage dipromokan dengan Jon Moxley. Brian Cage memang sudah pakai gelar itu gitu. Jadi kayak memang gelar ini dibawa terus di televisi menurutku. Jadi kayaknya nih prediksiku Jon Moxley menang lagi karena si Brian Cage sudah punya gelar yang dia bikin sendiri dan bikin itu makin karakternya makin lebih kuat, apalagi dengan tes yang luar biasa promonya. Dan Fight for the Fallen seperti kita bahas minggu lalu, Fight for the Fallen ini harus berupa event amal. Dan jelas sekali ini adalah event amal yang memang buka donasi untuk siapapun yang bisa menyumbangkan untuk korban COVID-19 atau virus corona. Oke lah, alasannya lumayan mantap lah, ngepas gitu ya. Match berikutnya, match yang saya cukup tunggu-tunggu. 4-on-4 FTR sama Young Bucks versus Butcher and Blade sama Lucha Brothers. Luar biasa matchnya. Kalian harus nonton. Matchnya luar biasa. Seneng banget liatnya. Rey Fenix tuh lincah banget coy. Terus juga Butcher and Blade juga deliver sama FTR Young Bucks yang kerja sama. Dan endingnya memang ingin membumbui rivalry si Young Bucks sama FTR. Kayaknya ada sedikit selisih dan ada salah pukul gitu ya menurutku. Dan ini dibikin pelan-pelan banget untuk biar jadi sebuah match yang besar antara FTR sama Young Bucks. Tapi untuk saat ini kayaknya belum, masih main pelan-pelan ya AEW kayaknya. Dan match ini dimenangkan oleh Lucha Brothers bersama Butcher and Blade karena si salah satu dari Young Bucks itu kena sedikit distraction dan langsung kalah gitu. Lucha Brothers luar biasa juga mainnya. Dan di Fight for the Fallen nanti Lucha Brothers lawan FTR. Ini sebuah match yang memang ditunggu-tunggu luar biasa sih ya hasilnya ya. Lihat saja nanti. Match berikutnya, segmen berikutnya Nyla Rose in action. Ini kata orang bathroom break ya. Jadi orang kalau mau ke kamar mandi kayaknya pas segmen ini lebih tepatnya ya. Karena Nyla Rose di sini cuma ternyata tak kirain awalnya Nyla Rose in action ini adalah sebuah segmen di mana Nyla Rose akan melawan penantang yang merupakan debut ataupun return dari wrestling lain gitu. Tapi ternyata Nyla Rose ini handicap match, dia sendiri lawan dua jobber. Dan jelas jobbernya kalah ya. Lawan Nyla Rose yang memang mau dinaikin karakter Beast-nya, The Beast Nyla Rose ya. Nanti cocoknya The Beast lawan The Beast Native Beast Nyla Rose, harusnya lawan The Beast Incarnate Brock Lesnar ya. Dan di segmen ini si Nyla Rose mengungkapkan dia iri sama orang-orang yang punya manajer dan punya manajer dapat kesempatan mau dapat title dan dia mau punya manajer juga. Dan dia ngumumin minggu depan saya akan kasih tahu siapa manajer saya. Banyak yang berasumsi di komen-komen beberapa akun wrestling katanya yang bakal jadi manajernya adalah excuse me si Vicky Guerrero. Kita lihat saja nanti, pasti akan sangat menarik, tapi akan sangat mengganggu ya setiap episodenya kalau ada excuse me. Match sebelum main event ada Dark Order dan Colt Boom Boom Cabana melawan SCU. Ada Christopher Scorpio Sky, Christopher Daniel sama Frankie Kazarian. Dan lawannya Mr. Brody Lee, Stu Grayson sama Colt Cabana Boom Boom ya. Dan dalam posisi ini Colt Cabana belum mau masuk Dark Order, masih hanya menemani tag team aja. Setelah matchnya yang cukup oke, SCU memang bagus, matchnya juga bisa dibilang bagus tapi nggak sebagus match yang lainnya ya, yang tag team sebelumnya. Dan ini permainan dimenangkan oleh Dark Order sama Colt Cabana dengan finishernya Mr. Brody Lee ke Christopher Daniels jatuh, terus Stu Grayson disuruh tag si Colt Cabana biar Colt Cabana yang ngepin. Colt Cabana di tag terus dipin. Colt Cabana merasa seneng karena ini pertama kalinya di AEW dia menang. Dan dia menjadi tertarik. Kayaknya udah confirm mau join Dark Order. Kita lihat saja di episode berikutnya apakah
bagaimana karakter Colt Cabana setelah ini gitu ya. Karena dia sudah senang ditarik Brody Lee di Dark Order dan menang. Main event time, match terakhir yang saya tunggu-tunggu. Orange Cassidy, Chris Jericho, one on one. Matchnya epic banget, luar biasa. Ada sedikit kejanggalan sih yang kalau aku tonton match ini, karena Orange Cassidy sama Jericho agak beberapa move itu lambat gitu loh. Delivernya tuh agak lambat, tapi tetap ada spot-spot yang menarik banget. Terus juga ada cerita juga dalam match ini luar biasa ya. Dan panjang sekali matchnya, bisa dibilang cukup panjang untuk ditonton, dan memang dibikin hype banget skala main event. Jadi match wrestling itu kalau misalnya durasinya lama, terus banyak spot-spot bagus, terus juga ada beberapa kali dia ngepin terus 1-2 gitu. Nah, itu ciri-ciri dari match yang bisa dibilang dikategorikan match yang epic, yang standarnya sebuah main event. Dan Jericho sama Cassidy di match ini memang sudah layak ya untuk dibilang sebuah main event yang kalau dilihat dari televisi ratingnya, match ini berhadapan face to face langsung dengan matchnya Adam Cole sama Keith Lee, yang sudah tahu siapa yang menang. Walaupun sudah tahu siapa yang menang, orang pasti banyak yang nonton juga ya, terutama fansnya WWE. Walaupun ini sebuah main event pengganti dari Brian Cage lawan si Jon Moxley, tapi ini layak menjadi sebuah main event, dan saya sangat merasa happy sekali, merasa amazed sekali nonton Fighter Fest hari ini. Jadi saya bisa bilang Fighter Fest Night 2 better, lebih baik dari Night pertama. Bukan karena saya ngefans sama Orange Cassidy ya, bukan itu. Karena mungkin satu pack full acaranya itu yang memang bisa dibilang seru dan better daripada acara sebelumnya. Untuk NXT Great American Bash juga luar biasa matchnya, tapi saya tidak bahas ya karena saya tidak begitu menonton, hanya melihat highlightnya aja. Oke, segitu dulu. Kita memang harus nantikan lagi nanti Fight for the Fallen, bagaimana match yang ditunggu-tunggu Brian Cage lawan Jon Moxley, bagaimana akan terjadi. Setuju atau tidak, silahkan komentar di bawah kalau ada komentar yang juga menonton AEW, All Elite Wrestling Dynamite. Dan juga nih, kalau ada ide-ide buat pembahasan kemudian hari, pembahasan berikutnya untuk channel ini, mungkin bisa dikasih saran kritiknya di bawah. Jangan lupa support dengan subscribe. Saya Gilang dari channel Abang Wrestling.